Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Bli. Swastiastu. Ulun awali dengan pantun ya lo. Ke Jimbaran makan malam. Duduk di meja berdua-dua. Terima kasih telah menjawab salam. Semoga kita semua masuk surga. Amin. Yang kami hormati Beli Agung ya, dari pimpinan Koperasi PMK, kawan-kawan semua petani milenial Kalsel, juga rekan-rekan kami dari bidang penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prop Kalsel. Jadi kawan-kawan, hari ini kita sudah memasuki di akhir acara ya, kegiatan studi tiru atau permagangan petani di tahun 2024 ini. Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Satu hal yang membuat saya khawatir, tapi alhamdulillah sudah tercapai, Bli. Malam tadi kawan-kawan sudah mengasihkan nama-namanya kepada kami, dan insya Allah sudah bisa terbentuk ya tahun depan Koperasi Petani Muda Milenial Kalimantan Selatan. Apa namanya? Yaitu Gerakan Petani Milenial Kalsel, kalau disingkat itu Gebetan. Oke. Nah, jadi alhamdulillah satu output kami sudah tercapai. Jadi alhamdulillah anggaran yang kita sediakan tidak sia-sia. Jadi sudah bisa menggugah kawan-kawan untuk sudah bisa menyusun atau membentuk koperasinya. Jadi selama kurang lebih 7 hari ini kami selaku panitia juga mewakili kawan-kawan semua mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya pada Beli Agung dan juga timnya, pada kawan-kawan di PMK, kemudian juga para P4S yang mulai dari Go Black ya sampai ke Bali Street Organic, sama juga teman-teman yang dari Smart Farming. Nah, ini juga sangat menginspirasi dari kawan-kawan dan kita semua. Jadi sedikit ya, mungkin saya izin beberapa menit ya untuk mereview, karena ini tugas kami juga untuk bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan. Jadi mulai dari Go Black, kita kemarin kedinginan ya, kawan-kawan pasti kedinginan semua. Jadi di situ ada Bli Desu ya. Nah, beliau sangat bersahaja sekali, di mana setelah semenjak di awal kami menyampaikan tentang kawan-kawan di Kalsel, sebenarnya beliau tuh iri ya, karena di Go Black itu menurut pengakuan beliau tuh belum tersentuh oleh dinasnya. Nah, jadi beliau sebenarnya iri dengan kita semua, tapi dengan keadaan tersebut beliau bisa survive ya, dengan juga dukungan dari PMK. Nah, jadi sekarang sudah sukses sekali. Jadi satu hal yang bisa kita dapatkan dari Bli Desu itu adalah kemandirian petani. Nah, ini tentunya kemandirian ini kita harapkan juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua nanti dalam menjalankan usahanya. Kemudian juga Bli Desu menyampaikan terkait dengan smart farming itu juga bukan hanya farming yang smart, tapi juga petaninya harus smart. Juga smart culture ya, jadi kita juga harus tetap melandaskan dari setiap kegiatan petani itu dengan adat istiadat kita. Jadi kemudian yang terakhir adalah smart teknologi. Nah, jadi semuanya tiga-tiganya itu harus bisa kita laksanakan. Kemudian kita tentunya untuk tanam ya, Bli Desu juga menyampaikan tanam itu harus orientasi pasar. Jangan kita menanam komoditi itu yang bukan yang tidak dikehendaki oleh pasar. Nah, itu yang terpenting. Kemudian besoknya kita lanjut ya, 2 hari di sana kita lanjut ke Bli Mare ya, Pak Nyoman Mare. Jadi satu hal yang mungkin bisa kita garisbawahi adalah di Pak Nyoman Mare itu adalah komitmen. Karena kita lihat beliau ya dengan semangatnya, dengan kesetiaannya untuk menjaga suatu hubungan dengan mitra, walaupun harga itu jatuh, beliau bahkan sanggup menjual semua ya, hartanya, rumahnya, mobilnya untuk bisa mencukupi kuota yang harus dipenuhi oleh kelompok tani beliau agar mitra itu jangan sampai hilang. Nah, jadi begitu pentingnya sebuah komitmen. Jadi ini mungkin
saya harapkan ya, bukan mungkin lagi, ini saya inginkan kawan-kawan juga memiliki komitmen itu. Kemudian beli Wiwanda ya, di Wiwanda Agro Wisata kita belajar seperti apa agrowisata itu bisa dibuat. Nah, tentunya di situ adalah perlu ketekunan. Nah, kawan-kawan walaupun jadi jangan gampang menyerah. Nah, itu yang kami dapatkan selama penjelasan Wiwanda. Dan juga selain itu juga tidak takut gagal, harus mencoba. Coba terus, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, itu yang kita sampaikan. Kemudian ke Bali Sri Organik ya, beli bagus ya, beli bagus Asana. Juga terkait dengan prinsip pertanian organik, tentunya kita harus bisa melestarikan alam. Jadi Bali ya, bantu ayah, lindungi ibu. Nah, itu harus kawan-kawan tanamkan ya, karena pertanian organik itu konsepnya. Kemudian juga mindsetnya juga pertanian itu kita harus selalu bersyukur. Jadi itu yang mungkin semua agama juga mengajarkan itu, kita harus banyak bersyukur. Tentunya kita mengharapkan dengan bersyukur itu rezeki kita semakin bertambah. Nah, itu. Kemudian tentunya juga jangan lupa terus giat melestarikan alam ya, selama lingkungan kita baik, tentunya hidup kita makin baik. Berikutnya juga beli Agung nih ya. Beli Agung ini juga banyak sekali yang menginspirasi kalimat-kalimatnya yang bisa saya kutip. Yang pertama itu tuh jangan baper. Jangan baper untuk jadi pengusaha. Jadi karena rekan kerja itu kadang bisa berkhianat ya. Jadi jangan baper. Kalau ada berkhianat tinggalkan saja. Jadi jangan banyak ambil pikir karena banyak ngasih mitra-mitra di sana yang bisa kita guide lagi. Nah, jadi jangan baper. Tentunya juga kita perlu berkorporasi ya, koperasi. Yang penting ada wadahnya dulu, nanti menyusul. Tentunya perlu office ya, perlu kantor seperti beli juga. Tentu ada tempat processingnya, juga ada kios-kios penjualan. Tapi itu semuanya akan bertahap. Nah, itu. Kemudian juga yang disampaikan beli, tentunya kita harus juga menetapkan harga terendah. Jadi dengan adanya harga terendah itu kita bisa membantu anggota-anggota kita apabila nanti harganya jatuh. Jadi kita tetap flat ya, tetap setia dengan harga itu. Nah, tapi juga nantinya kita harapkan petani-petani anggota kita walaupun harganya tetap tinggi, tetap bisa menjual dengan harga yang sudah kita tetapkan. Nah, itu kuncinya di situ. Kemudian untuk penjualan tentunya kita juga bisa membuat platform sendiri. Jadi juga disampaikan oleh Mbak Dewi ya. Tentunya platform ini nggak usah yang mahal-mahal dulu ya. Juga kita bisa menggunakan WhatsApp bisnis. Nah, itu sangat mudah dan juga mungkin dari kawan-kawan semua sudah bisa menguasai itu. Nah, yang berikutnya ini juga edukasi petani bahwa pembelian komoditi itu semuanya ya tergantung sangat teknologi budidaya. Bisa juga nanti dari medsosnya. Jadi kita bisa mengedukasi petani dengan medsos bahwa komoditi, terkait dengan komoditi, kemudian terkait dengan teknologinya, itu juga bisa nanti dengan konten-konten yang kawan-kawan buat, dan konten itu jadi bisa menjadi branding komoditinya. Kemudian bisnis itu ya, yang disampaikan lebih Agung adalah cari untung, bukan cari muka. Nah, ini yang harus benar-benar kita resapi ya. Kadang kalau cari muka, tentunya kita akan diinjak-injak terus nantinya. Rugi terus ya, benar. Jadi harus berani mengatakan tidak ya. Kalau kita dirugikan gitu kan. Iya. Katakan tidak kepada korupsi. Iya, benar. Itu juga salah satunya tuh, harus baik tuh. Iya. Ya, kemudian juga hari terakhir tadi ya kita sudah juga belajar smart farming. Nah, memang smart farming ini kami juga harapkan bisa kawan-kawan terapkan ya dengan modul yang sudah diberikan oleh Beli Agung ya. Nah, itu tolong dimanfaatkan. Syukur-syukur nanti kawan-kawan bisa secara bertahap menambahkannya ya. Nah, untuk menambahkannya mungkin nanti bisa menghubungi Beli Agung ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Tidak. Nah, terakhir ini ada satu pesan saya ya selaku dari Dinas Pertanian yang mengadakan acara ini. Tentunya kawan-kawan ini pasti masih muda semua ya. Mungkin ulun yang tertua di sini, walaupun masih milenial, tapi 1 tahun lagi sudah lewat milenial ya umurnya ya. Jadi tentunya kan namanya orang-orang muda nih pasti inginnya instan. Nah, itu
Kalau kita lihat di mana kata-kata itu, ya kalau instan itu ya memang hasilnya juga kan instan hasilnya. Nah, jadi semuanya itu pasti proses. Seperti apa proses itu, nanti kan kawan-kawan akan mengalaminya. Seberapa lama proses itu juga nanti pasti akan mengalaminya. Yang penting dalam suatu proses itu, disitulah ada kenikmatan. Nah, jadi nikmatilah proses. Tentunya kegigihan, ketekunan, kerja keras itu nantinya tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau kawan semua tidak dapat menyerah, terus tekun, tentunya hasilnya akan lebih baik. Nah, itu saran kami. Jadi semua proses itu adalah ceritanya buat kawan-kawan semua. That is your story. Itulah kisah kawan-kawan semua yang nanti bisa diceritakan kepada anak cucunya, kepada tetangga, kepada pemuda-pemuda yang ada di desa. Tapi sekarang ini adalah salah satu story saya. Story saya yang terus mendampingi kawan-kawan untuk bisa sukses. Nah, itu yang sangat membuat saya bangga menjadi bagian dari kawan-kawan semua pelaku petani milenial Kalsel ya. Mudah-mudahan kita terus bisa berdampingan. Nah, mudah-mudahan berikutnya banyak kesempatan-kesempatan ya, opportunity yang mungkin bisa membuat lembaga kita ini atau koperasi ini bisa lebih besar. Kami sebagai panitia dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan mengucapkan ya, beribu maaf jika pun dalam kegiatan ini ada beberapa kekurangan kami, terutama kepada Beli Agung. Mungkin kawan-kawan semua sini ada yang nakal-nakal, ada yang mungkin perkataannya kurang mengenakan di hati. Beli Agung kami mohon maaf ya. Memang ada yang ya kata-katanya memang disitulah ada apa ya? Memang mereka masih jiwa muda Beli. Jadi kami mohon maaf kalau ada kesalahan, dan juga kami panitia juga mohon maaf pada kawan-kawan semua. Pelayanan-pelayanan atau kegiatan-kegiatan yang kami susun ini ada kekurangan. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Akhirnya kami dari panitia ya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Beli Agung dan juga Koperasi PMK, dan juga pada kawan-kawan yang tetap bertahan pada hari ini. Semoga kita bisa selamat ya sampai tujuan, kembali ke benua kita. Setelah kembali ke benua, tentunya kita akan bertemu lagi. Apakah itu nanti offline atau online ya, tentunya semakin kita sering bertemu, tentunya koperasi ini akan terus hidup. Gitu. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, ini ada sedikit kenang-kenangan Beli Agung ya dari kami semua. Mungkin ini bisa menjadi pengingat kami bahwa pernah datang ke Bali ya, ke tempat PMK. Menjadi kenang-kenangan yang indah ya, tidak terlupakan. Mudah-mudahan bisa dipajang di ruangannya Beli Agung ya. Bahwa kita Kalsel pernah ke Bali. Oke, sama-sama Beli. Teman-teman. Operasi tadi Terima kasih banyak. Iya. Oke, terima kasih Mas Novi. Saya singkat saja ya. 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 Karena udangnya, ikannya sudah kedinginan, Ya. buruan udah Ya. begitu. Jadi singkat saja. Mungkin teman-teman juga nanti akan diminta testimoni semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera selalu memberi Ya. swastiastu. Jalan-jalan di Bali, malamnya makan di Jimbaran. Cakep. Pulang ke hotel makan durian. Cakep. Terima kasih teman-teman Dinas Pertanian. Petani milenial Kalsel memang keren. Oke, kita singkat saja. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerendahan hatian teman-teman sudah mengunjungi kami di Pulau Bali, Mas Novi Ya. yang sudah datang untuk verifikasi awalnya, ngecek Ya. semua keliling. Ya. Teman-teman dinas juga saya ucapkan terima kasih sebenarnya. Mohon maaf jika ada kurang-kurang dari kami. Buat teman-teman juga, seandainya mengecewakan, seandainya kurang-kurang, ternyata nggak puas, ya nanti kita puas-puasin berikutnya. Ya. Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Jadi pesan saya, hari kamu menanam benih, bukan hari kamu memakan buahnya. Ya, betul. Ya, jadi tagline kalem tapi pasti itu tadi Ya. Mas Sofi bilang tentang instanisasi, Ya. semuanya butuh proses, harus pelan-pelan ya. Jadi sekarang buat koperasi mungkin butuh waktu setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun untuk dia menjadi besar Besar. lebih tumbuh. Intinya komitmen. Kalau saya di Petani Muda Keren bilang biasanya 5 kata kemarin itu. Pertama komitmen, harus komitmen dalam apapun, dalam berkeluarga, dalam berkomunitas, dalam bertani, dalam berbisnis harus komitmen. Yang kedua harus berbuat
Komunitas, melalui betul. petani muda Kalsel, melalui koperasi, teman-teman masih menguatkan sehingga dot-dot yang tidak terkoneksi, connecting the dot. Ya, ada yang fokus di budidaya, ada yang fokus di pemasaran, ada yang fokus di hidroponik, ada yang fokus di agen hayati, ada yang fokus di pupuk, semua terkoneksi melalui koperasi ini. Terus yang ketiga, kolaborasi. Jangan lupa terus menjalin hubungan baik dengan dinas pertanian. Jadi Pak Novi ini kan luar biasa ya. Tetap dijalin hubungan baiknya, tidak cuma dengan dinas, tapi dengan kementerian juga, dengan perusahaan-perusahaan juga, dengan semua stakeholder. Nanti koperasi udah kebentuk, bagusnya mulai nempel ke perusahaan biar dapat CSR, biar dapat support, biar dapat apapun gitu ya. Di networknya diaktifkan. Terus yang keempat, kontribusi. Kalau kami sering bilang giving is the best communication. Memberi adalah komunikasi terbaik. Tangan di atas itu terbaik. Jadi jangan berbisnis, beraktivitas, bertani itu fokusnya untuk mendapatkan hasil. Fokusnya adalah untuk berkarma, untuk hidup dan kehidupan. Untuk kita membuat tanah jadi lebih subur, untuk memberikan makanan untuk orang makin sehat, untuk mendapatkan keluarga kita bisa lebih sejahtera. Jadi fokusnya memberi. Gitu. Nanti otomatis Tuhan akan berikan. Yang kelima, wajib keren. Apa itu keren? Yaitu kemarin melek digitalisasi, melek IoT, menggunakan smart farming, gitu. Jadi harus keren. Berpakaian harus keren. Jangan petani itu compang-camping, jangan harus ganteng, harus keren, harus cantik. Harus keren. Tadi, di pantai bedaan gitu kan luar biasa itu. Hah? Ada matahari bedaan lagi gitu. Harus cantik, harus keren ya. Gitu, wajib. Dan saya yakin ini kan semuanya petani kan, petani real gitu. Dan kalau teman-teman sampai sekarang pun pasti ada yang mencibir. Masa sih petani? Ya nggak? Itu dong. Buat story yang bilang kayak gitu tuh nah. Iya dong. Petani kayak gini sih. Iya dong. Kita itu rebranding harus kita kuatkan. Petani memang begini, gitu. Emang kamu, gitu. Petani harus keren ya, gitu ya. Dia harus outlooknya harus keren, hatinya juga harus keren, pikirannya juga harus keren. Jadi itu salam petani muda keren. Semoga apa yang teman-teman dapatkan di Bali bisa memberikan manfaat untuk di Kalsel nanti. Tunggu kami di Kalsel, kami akan datang ke Kalsel untuk kita bisa sharing lagi. Yang jelas teman-teman semua sudah menjadi keluarga besar kami petani muda keren. Ya, kapanpun ke Bali, kabarin saja saya. Ya, kontak saya. Kalau saya nggak datang, Dharma pasti datang. Terima kasih teman-teman. Kira-kira apa kurangnya, apa lebihnya, saya bisa mohon maaf dan terima kasih. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman semua. Malam sore. Baik, pertama kita mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kerjasamanya dalam beberapa hari ini. Suka, senang, sedih, semuanya. Nggak ada yang ya, intinya kami happy di sana. Sukacita kami di sini. Sama-sama, bareng-bareng, apapun masalahnya kami hadapi bersama. Terima kasih atas kolaborasi teman-temannya. Terima kasih kepada Beli Agung dan rekan semuanya yang telah memberikan ilmu kepada kami, memberikan semangat kepada kami. Yang awalnya kami bertani, wah, udahlah, segini aja, malas untuk maju. Tapi semenjak kami bertemu dengan Beli Agung dan semua rekan-rekan Beli Agung, kami terinovasi. Kami akan melakukan pertanian yang lebih maju, modern, dan inovatif. Baik, di sini saya berharap kepada teman-teman semua, setelah kita melakukan dan membentuk koperasi, kita bikin P4S di kabupaten kita masing-masing. Pesan dan pesan. Terima kasih juga kepada Pak Nopi, Pak Robi, dan ibu-ibu yang cantik-cantik itu telah memilih kami dari sekian banyak petani sekalsel untuk ikut ke Bali studi tirunya. Iya, terima kasih. Udah ini Pak. Udah uji. Dan terima kasih kepada tour guide kita yang paling ganteng. Yaitu Beli Dharma. Totalitasnya dari 24 jam, Pak. 24 jam dengan kami. Dari semua makan kami, tempat tinggal kami, tempat-tempat hiburan yang mana yang harus didatangin, di mana-mana UMKM yang harus kami datangin, beliau tahu semua. Beliau ada Google-nya kami di Bali. Oke, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa kembali lagi dan bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Beli Agung, Pak Nopi sama teman-teman semua. Ini merupakan hal yang luar biasa
Dan pastinya kenangan ini pasti akan saya ingat. Dan mungkin ini kesempatan terakhir saya untuk bisa berkumpul di sini. Mungkin di lain waktu kita bisa lagi berkumpul. Banyak pengalaman yang sebelumnya saya pikir sulit. Smart farming itu pikiran paling sulit bagi saya. Ternyata saya diajarin sama teman-teman dari petani muda keren, bahkan 1 menit selesai. Saking simpelnya. Nah, itu hal yang luar biasa dan itu pasti kita akan terapkan di tempat masing-masing karena yakin semua teman-teman udah pasti bisa. Dan apapun yang terbaik ini ada di Bali, nikmatin. Yang baiknya kita bawa pulang, yang nggak baiknya kita tinggal di sini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya dari dinas, teman-teman. The best.